Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tia Fitri Amanda, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, video kali ini merupakan proyek tugas akhir mata kuliah Matematika Diskrit yang dibimbing oleh Ibu Dr. Yulianti Harisman, SSI MPD. Nah, teman-teman semuanya apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah ya. Dan semoga semua aktivitas, semua kegiatan dan urusan kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang teori graf dan kita memiliki 3 topik bahasan. Yang pertama ada sejarah graf, yang kedua ada pemahaman dan pengertian graf, yang ketiga ada jenis-jenis graf. Nah, kita masuk kepada sejarah graf. Teori graf lahir pada tahun 1736. Nah, melalui tulisan Euler. Tulisan Euler ini berisikan upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Bagaimana bunyi masalahnya? Apakah mungkin melewati ketujuh jembatan sebanyak 1 kali untuk kembali ke tempat semula? Nah, setelah adanya tulisan Euler ini, 100 tahun kurang lebih tidak ada perkembangan yang pesat mengenai teori graf. Nah, akhirnya pada tahun 1847, Kirchhoff berhasil mengembangkan theory of trees atau teori pohon. Nah, teori pohon ini termasuk salah satu konsep dari teori graf yang ia gunakan untuk memecahkan permasalahan jaringan listrik. Nah, 10 tahun setelah itu, sekitar pada tahun 1857, Cayley menggunakan theory of trees atau teori pohon yang sudah dikembangkan oleh Kirchhoff tadi itu untuk memecahkan suatu masalah kimia, yaitunya hidrokarbon. Nah, pada masa Kirchhoff dan Cayley ini terlahir 2 hal penting dalam teori graf. Nah, salah satunya adalah ini nih. Salah satunya adalah konjektur 4 warna yang menyatakan bahwa untuk mewarnai sebuah atlas itu cukup menggunakan 4 warna saja. Sedemikian sehingga tiap-tiap negara yang berbatasan itu memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, menurut keyakinan para ahli matematika menyatakan bahwa Mobiuslah orang pertama yang mengemukakan masalah konjektur 4 warna ini di dalam kuliahnya pada tahun 1840. Nah, kemudian 10 tahun setelah Cayley itu menggunakan teori pohon yang sudah dikembangkan Kirchhoff itu, sekitar pada tahun 1867, A. De Morgan membahas masalah konjektur 4 warna ini bersama-sama dengan para ahli matematika lainnya di London. Nah, dihasilkanlah suatu tulisan De Morgan. Nah, tulisan ini merupakan referensi pertama mengenai konjektur 4 warna. Kemudian, konjektur 4 warna ini terkenal setelah Cayley mempublikasikannya di dalam Proceedings of the Royal Geographic Society, volume pertama pada tahun 1879. Nah, selama masa perkembangan teori graf ada beberapa hal-hal penting lainnya yang terlahir, seperti yang pertama pada tahun 1859 Hamilton menemukan permainan yang terbuat dari kayu yang berbentuk dodekahedron beraturan. Nah, permainan ini biasanya ia jual kepada pabrik-pabrik mainan yang ada di Dublin. Dodekahedron ini berupa sebuah polihedron di mana terdapat 12 permukaan yang berbentuk pentagon dan terdapat 20 pojok. Nah, kita misalkan pojok-pojok yang ada pada dodekahedron tersebut sebagai kota-kota terkenal di London seperti New York, Paris, dan lain-lainnya. Nah, pemecahan masalah pada permainan ini adalah bagaimana cara kita menemukan rute dengan menggunakan sisi-sisi pada pentagon tersebut untuk melewati 20 kota itu tepat 1 kali.
Nah, di masa sekarang, untuk memecahkan permainan tersebut mungkin sangat mudah. Namun, pada masa Hamilton, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan rute yang diinginkan di dalam permainan tersebut. Nah, setelah setengah abad masa Hamilton, itu tidak ada aktivitas yang sangat besar terhadap perkembangan teori graf. Pada tahun 1920-an, Koenig mengumpulkan hasil-hasil pemikiran dari ahli-ahli matematika dan hasil-hasil pemikirannya pribadi tentang teori graf dan berhasil membuat sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1936, di mana buku ini merupakan buku pertama tentang teori graf. Nah, 30 tahun terakhir ini adalah merupakan masa-masa intensif mengenai aktivitas perkembangan teori graf, baik murni maupun terapan. Sudah banyak penelitian yang diselesaikan, sudah banyak jurnal-jurnal yang diterbitkan, dan juga sudah banyak terdapat buku-buku tentang teori graf yang diterbitkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemahaman dan pengertian graf. Secara konseptual, graf merupakan representasi suatu masalah menggunakan sekumpulan lingkaran, atau kita sebut sebagai simpul atau node, yang dimungkinkan untuk terhubungkan dengan sekumpulan garis atau disebut sebagai sisi atau edge. Mari kita lihat gambar yang pertama. Di gambar yang pertama ini terdapat 6 buah lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran tersebut di dalam graf disimbolkan sebagai simpul. Kemudian, garis-garis yang menghubungi antar lingkaran tersebut di dalam teori graf disebut sebagai sisi. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Di sana terdapat 5 buah titik, bukan? Yaitu dari A hingga E. Titik-titik tersebut disimbolkan sebagai lingkaran. Nah, lingkaran tersebut di dalam graf adalah disebut sebagai simpul, dan garis yang menghubungi antara dua simpul tersebut dinamakan sebagai sisi. Baiklah teman-teman, kapan kita menggunakan graf? Nah, secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menggunakan graf. Contohnya ketika kita membuka aplikasi peta yang ada di Android kita misalnya. Nah, semua titik-titik yang ada pada Maps itu adalah merupakan representasi grafis dari suatu lokasi. Contohnya saja suatu lokasi sekolah atau suatu lokasi perpustakaan, universitas, dan lain-lainnya. Titik-titik yang melambangkan lokasi tersebut di dalam teori graf disebut sebagai simpul. Nah, misalnya kita ingin pergi dari suatu lokasi A ke lokasi B. Nah, tentunya dari A ke B itu ada rute yang harus kita tempuh. Nah, rute tersebut di dalam graf adalah disebut sebagai sisi. Nah, teman-teman, itulah salah satu contoh penggunaan graf di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian graf. Secara formal, graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Kita masuk kepada definisi graf. Sebuah graf G berisikan dua himpunan. Yang pertama adalah VG, yaitu himpunan berhingga tak kosong dari objek-objek yang disebut titik atau simpul. Nah, selanjutnya ada himpunan EG, yaitu himpunan berhingga kemungkinan dan bisa jadi merupakan sebuah himpunan kosong yang elemen-elemennya disebut sisi H. Sedemikian sehingga setiap elemen E di dalam EG merupakan pasangan tidak berurutan dari titik-titik di VG. Baik teman-teman, selanjutnya bagaimana contoh graf? Nah, untuk gambar yang pertama itu kita misalkan graf 1 atau G1. Nah, dari gambar teman-teman bisa lihat bahwasanya sudah saya buatkan ada 4 lingkaran oranye. Nah, 4 lingkaran oranye itu melambangkan bahwa G1 itu memiliki berapa simpul?
Benar sekali, dia memiliki 4 simpul. Jadi, himpunan simpulnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan sisi-sisinya? Jika kita lihat gambarnya, terdapat 5 buah sisi, yaitu sisi yang menghubungkan simpul 1 dan 2, yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 3, yang menghubungkan simpul 2 dan simpul 3, yang menghubungkan simpul 2 dan 4, dan yang menghubungkan simpul 3 dan 4. Maka himpunan E yang terdapat pada gambar 1 ini adalah seperti ini. Nah, dalam penulisan matematisnya, jika simpul 1 dihubungkan dengan simpul 2, maka penulisannya adalah kurung 1,2. Nah, jika simpul 3 dan simpul 4 dihubungkan, maka sisi ini penulisannya adalah 3,4. Selanjutnya kita lihat pada gambar graf 2 atau kita simbolkan G2. Nah, sama halnya dengan yang di atas dengan graf 1, graf 2 ini memiliki 4 simpul juga. Nah, bagaimana dengan jumlah sisinya? Jika kita lihat pada gambar, si G2 ini memiliki 7 buah sisi, yaitu E1, E2, E3, hingga E7. Nah, bisa kita perhatikan bahwa E1 ini menghubungkan antara simpul 1 dan 2, maka kita tuliskan bahwa E1 ini adalah kurung 1,2 dan E2 adalah menghubungkan simpul 2 dan 3. Makanya untuk E2 kita bikinkan kurung 2,3, sama halnya dengan penulisan E pada G1 tadi. Nah, kita lihat pada E3 dan E4 itu mereka adalah sisi yang sama-sama menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 3. Nah, jadi dua sisi ini disebut sebagai sisi ganda karena dia menghubungkan simpul lebih dari satu. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga atau graf 3 yang kita simbolkan dengan G3. Nah, perbedaannya dengan gambar yang di atas dengan gambar G2 adalah di titik 3, di simpul 3, ia memiliki gelung. Nah, perbedaannya adalah gelung ini dia menghubungkan simpul 3 dan dirinya sendiri. Dia menghubungkan simpul 3 dengan simpul 3. Nah, jadi dia tetap sama-sama memiliki 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Tetapi dia memiliki sisi sebanyak 8 karena dia memiliki sebuah gelung. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitunya jenis-jenis graf. Nah, yang pertama itu terdapat jenis graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mempunyai sisi rangkap dan tidak memiliki gelung atau loop. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia hanya memiliki satu sisi ya, tidak memiliki sisi rangkap atau sisi ganda dan juga tidak memiliki gelung. Nah, selanjutnya ada graf tidak sederhana. Graf tidak sederhana ini adalah kebalikan dari graf sederhana. Nah, pada graf ini ia memiliki sisi rangkap dan ada yang memiliki gelung. Nah, terbagi juga atas dua. Yang pertama ada graf rangkap atau multigraf, yaitu graf yang memiliki sisi rangkap tetapi tidak memiliki gelung. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ada graf semu atau pseudograf, yang mana graf tersebut memiliki sisi rangkap dan juga memiliki gelung. Nah, selanjutnya ada graf komplit. Graf komplit ini disimbolkan dengan KN. Merupakan graf sederhana dengan N titik dan setiap dua titik berbeda dihubungkan dengan sebuah sisi. Nah, banyaknya sisi di dalam graf lengkap G adalah N dikurang N kurang 1/2. Nah, graf komplit ini juga disebut sebagai graf universal. Contohnya adalah seperti ini.
gambar K2, K3, K4, K5, dan K6, di mana ketika dilambangkan dengan K6, ia memiliki titik sebanyak 6 buah. Selanjutnya, ada graf bagian. Nah, sebuah graf H disebut graf bagian atau subgraf dari graf G jika semua titik dan garis graf H berada di dalam G dengan notasi H merupakan subset dari G jika VH adalah himpunan bagian dari VG dan EH adalah himpunan bagian dari EG. Nah, ini salah satu contoh gambar dari graf bagian. Di mana di gambar ini H merupakan himpunan bagian dari graf G. Selanjutnya adalah graf berbobot. Sebuah graf G disebut graf berbobot jika setiap sisinya diberi sebuah harga. Nah, contohnya ada pada gambar berikut. Jika kita lihat sisi EA itu diberi bobot 10. Nah, sisi AB itu diberi bobot 12. Nah, contoh lagi itu pada sisi EB itu diberi bobot 8. Nah, dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat pada gambar. Kemudian, jenis-jenis graf berikutnya adalah graf teratur. Sebuah graf disebut graf teratur jika semua titik-titiknya berderajat sama, seperti gambar di samping ini. Kemudian ada graf lingkaran, di mana graf lingkaran itu juga disebut sebagai graf teratur berderajat 2. Graf lingkaran dengan n titik dilambangkan dengan Cn. Nah, ini adalah contohnya untuk C3 dan untuk C4. Juga ada C5 dan C6. Untuk C3 itu dia berbentuk segitiga, C4 berbentuk persegi 4, C5 dia berbentuk persegi 5, dan begitupun C6 dia berbentuk gambar seperti segi 6. Selanjutnya ada graf kosong. Nah, graf kosong ini merupakan graf yang tidak memiliki sisi, artinya dia hanya memiliki titik-titik atau simpul saja. Graf kosong yang memiliki n titik dilambangkan dengan nn. Nah, kemudian jika terdapat graf yang hanya memiliki satu buah titik saja, itu dinamakan graf trivial. Nah, berikut adalah contoh dari gambar graf kosong yang memiliki 3 titik atau kita sebut sebagai N3. Kemudian ada graf bipartisi. Graf bipartisi merupakan suatu graf G yang himpunan titiknya bisa dikelompokkan menjadi 2 himpunan bagian. Kita misalkan himpunan bagiannya itu adalah X dan Y. Sedemikian sehingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah titik di X ke sebuah titik di Y. Nah, graf bipartisi ini dinotasikan G, X, Y. Apabila setiap titik di X terkoneksi dengan semua simpul di Y, maka G, X, Y merupakan himpunan dari XY, di mana X merupakan elemen dari X dan Y merupakan elemen dari Y, yang disebut sebagai graf bipartisi lengkap atau complete bipartite graph yang dinotasikan K, X, Y. Jumlah sisi pada graf bipartisi lengkap adalah X dikali Y. Nah, ini adalah contoh dari gambar graf bipartisi. Baiklah teman-teman, itulah tadi mengenai jenis-jenis graf, di mana tadi itu terdapat 9 jenis-jenis graf. Nah, alhamdulillah untuk ketiga topik hari ini sudah kita bahas. Terima kasih untuk sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.